Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kepada yang terhormat Bapak atau Ibu dosen penguji uji kinerja, perkenalkan nama saya Moh Jafar Busro, SPDI, mahasiswa PPG Guru Tertentu BEK 2 tahun 2025 di LPTK IAIN Siber Syekh Nurjati Cirebon dengan NIM 2530112 pada hari ini Rabu 8 Oktober tahun 2025 saya akan melaksanakan praktik pembelajaran dalam rangka penilaian uji kinerja. Ini KTP saya dan ini nomor ujian bukti lapor diri. Sekian dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Masih semangat? Masih semangat? Seperti biasa, pembelajaran yang sudah berjalan, kita buka Al-Quran dari surat Al-Adiyat sampai An-Nas. Yuk kita sama-sama untuk membaca bareng-bareng. Oke, Bismillahirrahmanirrahim. Al-Jannati wan-nas, Shadaqallahul Azim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, sebelum pembelajaran kita mulai, alangkah baiknya kita baca doa bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi rabb. Oke, Bapak absen dulu. Abdillah, Adevina. Oke, sekarang pembelajaran seperti biasa. Sekarang kita sudah masuk di bab yang ketiga, di mana bab yang ketiga itu menjelaskan tentang menjalin hidup dengan penuh manfaat. Ada yang tahu nggak pengertian daripada manfaat? Lawan katanya hemat berarti apa? Boros. Lawan katanya menyimpan martabat seseorang, menutupi aib seseorang, ria ya. Nah, begitu juga di bab yang ketiga ini akan menjelaskan tentang hidup penuh manfaat, bukan hanya manfaat saja yang dibutuhkan. Di penjelasan lain, tidak hati-hati. Dalam arti jangan berfoya-foya. Oke? Coba kalian perhatikan di gambar di layar.
Contohnya nanti akan dibahas oleh teman kita nanti di kelas ini. Bapak bikin kelompok. Kelompok 1, 2, 3, 4 sama kelompok 5. Nah, Bapak jelaskan singkat saja. Yang pertama berkaitan dengan foya-foya. Nah, foya-foya di sini yang pertama adalah menghindari sifat foya-foya harus mempunyai pola pikir ataupun sikap dan tindakan yang tidak seimbang dengan keperluan, kemampuan, penghasilan diri kita. Jangan sampai penghasilan 1 bulan 15.000, satu bulan mendapatkan penghasilan 2 juta, sedangkan pengeluarannya sampai 3 ataupun 4 juta. Yang ketiga, kita usahakan terhindar dari sifat sum'ah. Apa sum'ah itu? Sum'ah itu pengertian umumnya adalah kita dituntut untuk selalu berlapang dada. Nah, yang berikutnya menjelaskan tentang takabur. Dan yang terakhir berkaitan dengan hasud. Oke, paham ya? Paham? Oke, kalau kalian sudah paham, Bapak kepengen kalian lebih mendetil tentang contoh-contoh yang berkaitan dengan foya-foya, ria, sum'ah, takabur, dan hasud. Bapak bikin kelompok. Untuk kelompok 1, kelompok 2, kelompok 3, kelompok 4, ada teman kita yang materinya sudah dianggap mampu lah. Makanya saudara Denis untuk Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berdirinya saya di sini yaitu ingin menjelaskan contoh dari sifat hasad. Contoh sifat hasad adalah merasa tidak senang atau sedih melihat orang lain mendapatkan nikmat atau kesuksesan. Yaitu contohnya seseorang merasa kesal ketika melihat temannya mendapatkan promosi pekerjaan atau pujian atas presentasinya. Contoh yang kedua, berusaha menjelek-jelekan atau mencari-cari kesalahan orang tersebut. Yaitu sering membicarakan keburukan atau aib orang yang dengki, terutama jika ada kesempatan untuk melakukannya. Misalnya ya, Alpin itu orangnya dulunya menjadi anak pang, tapi sekarang sukses. Saya ingin mencari keburukan Alpin lalu menyebarkannya kepada orang lain. Nah, itu guys, contohnya. Lanjut. Contoh yang ketiga, berusaha menghalangi orang lain meraih kebaikan. Secara aktif berusaha menyabotase peluang pekerjaan, hubungan baik, atau usaha orang lain agar tidak berhasil. Misalnya Alpin memiliki perusahaan ikan sotong. Karena Alpin sukses, jadi saya iri dengki dengan Alpin, lalu saya ingin menjelek-jelekan Alpin kepada pengusaha-pengusaha lain agar tidak bekerja sama dengan Alpin. Itu contohnya. Lanjut. Serta terasa lega ketika orang yang didengki mendapat musibah atau keburukan. Contohnya adalah ketika merasa senang dan lega ketika saudaranya yang dengki mengalami kekalahan, dicela atau mendapatkan kesulitan. Misalnya Sakinah. Saya iri dengan Sakinah, lalu saya mendoakan Sakinah agar mendapatkan musibah. Misalnya musibah Umay longsor. Lalu poin yang
selanjutnya yaitu tindakan sabotase, yang artinya melakukan sabotase atau tindakan merusak bertujuan menghalangi keberhasilan orang lain. Misalnya ketika Aris ingin sukses, karena saya tidak ingin melihat Aris sukses, jadi saya menyabotase Aris dengan cara menghalangi keberhasilannya, mengganggu ya. Menyebarkan fitnah, yaitu membuat tuduhan yang tidak benar tentang kenikmatan yang didapat orang lain, menganggapnya didapat dengan cara yang tidak baik. Misalnya Apri itu memiliki usaha pecel lele. Lalu saya meminta Apri dengan cara memakai pesugihan pocong, ya. Itu. Pak, ngentot, Pak. Lanjut Maling. sekali lagi. Ya, itu contoh-contohnya. Lanjut, yaitu contoh. Ini contohnya, jika kurang jelas saya jelaskan lagi ya. Ulangi ya. Saya jelaskan lagi. Masih contoh yang pertama. Contoh yang pertama adalah merasa tidak senang melihat orang lain sukses. Mereka tidak rela jika ada orang lain yang memiliki kekayaan, kekuasaan, atau pengetahuan lebih dari dirinya. Misalnya ketika Aris itu lebih sukses dari saya tidak senang melihat Aris sukses, gitu ya. Contoh yang kedua, berusaha menjelek-jelekan atau mencari kesalahan orang lain. Mencari-cari kesalahan, ucapan, atau tindakan orang lain untuk membantah atau menolaknya. Oke, paham ya? Paham ya? Paham. Ada yang masih belum paham? Kalau belum paham silakan bertanya. Paham kalian semua? Oke. Namanya siapa tadi? Saudara Denis ya? Denis, Pak. Oke, terima Baik. kasih. Sekian presentasi dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Paten dulu, Pak. Jadi hasud itu jelasnya sama halnya dengan orang lain senang, hati yang bersangkutan itu merasa tidak senang. Itu secara umumnya. Nah, tadi sudah jelas yang disampaikan oleh saudara Denis, jelas. Oke, sekarang kita langsung pindah untuk Puji. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Puji Adha, saya berusia 15 tahun. Saya berasal dari kelas akuntansi 1. Saya akan memberikan contoh-contoh dari hidup berfoya-foya. Yang pertama, membeli baju bermerek karena gengsi. Hidup berfoya-foya yang dimaksud contohnya membeli baju bermerek karena gengsi, padahal ada banyak baju yang lebih murah dan sama-sama berkualitas. Seseorang yang hidup berfoya-foya akan lebih mementingkan gengsi dibandingkan fungsi dari baju tersebut. Yang kedua, gemar menghambur-hamburkan uang. Yang dimaksud menghambur-hamburkan uang yaitu membeli barang-barang yang tidak berguna. Contohnya, membeli barang-barang tidak berguna sebenarnya tidak dibutuhkan. Barang-barang tersebut dibeli sebagai ajang penyombongan diri kepada orang lain. Contohnya membeli perhiasan dan barang dan jarang digunakan. Sekian contoh-contoh dari saya, kurang dan lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
Paham nggak? Paham? Oke, kalau paham ada yang ditanyakan? Ada ya. Oke, terima Apakah kasih. ada yang ditanyakan? Cukup ya. Oke, terima kasih. Kepada saudari Vanessa dipersilahkan. Bapak mulai tak, Pak? Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berdirinya saya di sini ingin memberikan contoh sifat orang-orang yang takabur. Poin 1. Merasa paling benar. Contohnya, selalu merasa pendapatan yang paling benar dan tidak mau menerima masukan dari orang lain. Poin 2. Sombong dengan pencapaian. Contohnya, memamerkan pencapaian diri sendiri secara berlebihan dan merendahkan pencapaian orang lain. Poin ketiga, merasa lebih tinggi. Contohnya, merasa dirinya lebih tinggi derajatnya dibandingkan orang lain karena kekayaan, jabatan, atau keturunan. Poin keempat, enggan meminta maaf. Contohnya, sulit atau enggan meminta maaf meskipun jelas melakukan kesalahan karena merasa harga dirinya terlalu tinggi. Poin kelima, mencari pujian. Selalu mencari pujian dan sanjungan dari orang lain untuk meningkatkan harga dirinya. Udah, Pak. Paham? Paham? Walaupun singkat tapi paham ya. Oke, terima kasih oleh saudari Vanessa. Tepuk tangan untuk Vanessa. Nah, perlu Bapak tegaskan di bab yang ketiga berkait takabur, sifat yang merasa dirinya paling benar. Seperti yang dikisahkan oleh pada zaman Nabi yang bernama Raja Fir'aun. Raja Fir'aun itu menganggap dirinya paling benar. Sedangkan tadi yang dicontohkan sifat takabur, merasa dirinya paling. Kadang-kadang ada di masyarakat kita merasa dirinya paling benar, menganggapnya orang lain itu dianggap ya menyepelekan. Padahal orang belum tentu orang tersebut benar. Ada hadis yang menjelaskan melihat orang itu jangan lihat fisiknya. Melihat itu adalah ucapannya. Ucapannya. Sekalipun yang mengatakan itu orang anak kecil, kalau ucapannya benar, maka kita ikuti. Apa? Ria. Oke. Di sini saya akan menjelaskan sifat ria. Ada yang tahu ria nggak? Ria itu sombong ya, sombong. Contohnya ya, Cela nih abis ke mana ya? Abis ke mall ya. Terus tuh halo guys, aku abis ke mall, gini tuh. Itu artinya tuh ria ya guys. Terus, misalnya ada orang sedekah, terus apa ya? Kamera gitu ya. Halo, saya sudah sedekah. Gitu nggak boleh guys ya, nggak boleh kayak gitu ya guys ya. Ada pengertian berkaitan dengan ria dan sum'ah. Oke, kita perhatikan dulu ria. Tadi yang sudah dicontohkan bahwa ria secara umum adalah pamer.
seperti kehidupan sekarang tidak lepas dari kehidupan ria. Pak, ria itu tergantung hatinya. Ya, tergantung hatinya. Secara umum bahwa ria itu kepengen memperlihatkan orang lain tahu bahwa saya itu bisa mampu, malah bahkan merendahkan orang lain. Itu yang salah. Pak, bagaimana kalau riaknya tujuannya untuk memotivasi orang lain? Gak masalah. Seperti di dunia media, Facebook, ataupun yang lainnya, kumpul-kumpul dengan teman, difoto, di upload. Sedang melaksanakan sesuatu yang wah, foto, upload. Nah, itu termasuk sifat-sifat yang berhubungan dengan ria. Warahmatullahi wabarakatuh. Berdirinya saya di sini ingin memberikan contoh perilaku sum'ah. 1. Menceritakan amal ibadah agar dikagumi. Contohnya, Rizky semalam salat tahajud 3 jam penuh. Capek sih, tapi rasanya tenang banget. Niatnya agar orang-orang tahu dan memuji, bukan sekedar berbagi pengalaman. Sum'ah ya. Oke, perhatikan. Awas. Sum'ah dengan ria itu hampir sama. Sama-sama kepengen dipuji. Nah, sifat manusia, kodrat manusia, kepengennya dipuji. Nah, sum'ah di sini memberitahukan atau memperdengarkan amal ibadah yang dilakukan kepada orang lain agar dirinya mendapatkan pujian ataupun sanjungan. Nah, poya-poya adalah dapat memicu frustasi apabila hartanya habis, pusing, apalagi sampai mempunyai hutang. Jelas, karena bagaimanapun juga yang namanya manusia itu usahakan hindari dari sifat poya-poya. Vanessa 5 tahun sudah menghabiskan, misalkan karena orang kaya, sudah menghabiskan 10 juta. Wa atidal qurba haqqahu wal miskin wa banas sabil wa la tubaddir tabdiro innal mubaddirina kanu ikhwana syayatin wa kana syaitanu lirabbika kafuro. Yuk sama-sama. 1, 2, 3. Oke, barisan sebelah selatan. 1, 2, 3. Sebelah selatannya lagi, sampingnya. 1, 2, 3. Bismillahirrahmanirrahim. Walidal qurba haqqahu wal miskina
Sebelah sini. Bis. Sampingnya. Sampingnya, bis. Oke, diwakilkan satu orang. Dibacakan oleh saudari Vanessa. Vanessa, bacakan yang jelas. Bismillahirrahmanirrahim. Wa atidal qurba haqqo wal miskina wa ibna sabili wa la tubazzir tabdzira. Innal mubazzirina kanu ikhwana sayatin wa kana syaitanu li rabbih kafura. Dennis. Oke, begitu ya. Coba kalian lihat lagi. Dan berikanlah haknya kepada kerabat dekat menuruti ya, dan tidak pula pikir di antara keduanya dampak negatif dari sifat itu berfoya-foya. Dampak yang pertama itu terlalu sibuk mengurusi kebahagiaan duniawi dan melalaikan akhirat. Yang kedua, menimbulkan sifat iri, dengki, dan pamer. Ketiga, dapat memicu frustasi apabila terjadi. Dan yang keempat, berpotensi menimbulkan sifat pikir. Ataupun cara menghindari dari sifat itu berfoya-foya, yaitu yang pertama, membelanjakan hak. Oke. Harta sesuai dengan skala prioritas. Oke, sudah paham? Oke, kalau sudah paham, nah nanti tugas kalian seperti biasa, kalian menyimpulkan materi-materi yang sudah diajarkan pada saat sekarang. Nah, kemudian untuk minggu depan seperti biasa ada perwakilan dari teman-teman untuk mempresentasikan materi masih di bab yang ketiga. Nah, nanti dibagi. Apa ditunjuk? Yang belum. Nah. Oke, nanti ditunjuk sajalah. Khawatir nanti. Nah, gitu. Nah, tinggal kalian mempersiapkan saja. Diingatkan lagi tugas minggu depan. Kalian rangkum, kalian pahami materi hari ini. Nah, setelah kalian rangkum, kalian nanti bisa dikumpulkan ke Bapak langsung. Nah, untuk minggu depan seperti biasa presentasi tetap berjalan. Nah, nanti Bapak tunjuk lewat grup. Oke, mungkin hanya ini yang bisa disampaikan. Sebelum pembelajaran diakhiri, alangkah baiknya kita membaca doa. Membaca doa akan dipimpin oleh saudara Denis. Nis, maju ke depan, Nis. Wal asri. Mari kawan-kawan,
Setelah belajar, alangkah baiknya kita berdoa. Berdoa dimulai. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, terima kasih. Selamat pagi menjelang siang. Akhirul kalam billahi taufiq wal hidayah wal inayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.